nggak apa kali apanya itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, para seniman, sastrawan. Kali ini Klinik Pantun Nusantara kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap. Kali ini saya ketemu dengan seorang pakar kesehatan. Beliau adalah Dr. Rosita Sembiring, spesialis patologi klinik, dokter ya, spesialis patologi klinik. Beliau adalah pakar khususnya masalah darah ya. Nah, tetapi kali ini kami bukan bercerita tentang kesehatan, tentang kedokteran, tetapi bercerita tentang budaya. Kenapa? Karena beliau datang dengan membawa setumpuk naskah tentang budaya Simalungun. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Dr. Rosita. Selamat pagi dulu, salam jumpa. Bagaimana Dr. Rosita sampai kepingin ketemu saya dan membawa ini? Coba ceritakan dulu bagaimana. Ya, saya nggak tahu kenapa kemarin itu Prof. Umar Zain ngirim WA buku Guru Patimpus. Nah, terus saya lihat situ ada penerbitnya Klinik Pantun Nusantara. Jadi akhirnya saya kepikir, nah saya waktu tinggal sama mertua, jadi saya suka melihat dia itu mengetik seperti membuat buku. Nah, tapi kita satu pun nggak kepikir bahwa apa yang dibuatnya itu, hanya kita pikir coba ya sekedar dia mengetik, membuat. Nah, sewaktu dia sudah meninggal dan mertua perempuan saya juga waktu itu sudah meninggal, saya melihat buku-bukunya ini. Nah, kemudian saya lihat buku-buku ini, waduh, ini kan buku-buku suatu menceritakan tentang budaya Simalungun. Dan ini sangat-sangat, saya merasa ini sangat luar biasa buku-buku ini. Jadi pada saat itu saya belum kepikir malah untuk membacanya. Tapi begitu ada buku Guru Patimpus itu, nah saya baca lagi nih buku-buku yang dibuat oleh mertua saya ini, namanya Mailan Damti Purba. Dia Letkol Purnawirawan. Jadi, aduh, saya hubungi lagi kan Prof. Umar Zain bilang, boleh nggak saya mencetak atau mengedit atau akhirnya membuat satu buku, malah kalau bisa masuk ke dalam e-book di Google misalnya, karena kemarin saya cari-cari di Google itu hanya ada muncul nama MD Purba, tidak ada bukunya itu, karyanya tidak kelihatan. Jadi saya merasa, waduh, ini begini buku tentang budaya Simalungun begitu besar maknanya, kok kehilangan sebagai narasumber. Nah, itulah makanya saya pengen ketemu sama Prof. Umar. Baik, jadi ada 5 buku ya. Buku itu seperti ini, Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun. Ya, bukunya diketik dengan mesin tik. Penulisnya adalah Letkol MD Purba. Beliau adalah seorang militer, tetapi juga senang dengan budaya. Ada yang terbit tahun 1988 dan penerbitnya adalah penulisnya sendiri, MD Purba. Dan buku ini dalam bentuk ketikan. Nah, mungkin anak-anak milenial zaman sekarang nggak pernah lagi melihat mesin tik ya. Kalau saya mungkin masih pernah juga menggunakan mesin tik waktu mahasiswa, waktu PPDS juga masih sempat ya. Jadi inilah dia buku, ada beberapa mengenal kepribadian asli rakyat Simalungun, kemudian mengenal lukis dan ukir tradisional Simalungun, dan ada lagi bunga rampai Simalungun yang terdiri dari 3 jilid, sama dengan ketikan. Nah, menurut saya ini adalah suatu kearifan lokal, khususnya budaya Simalungun,
Yang mana tidak banyak orang yang mau mendokumentasikan ini. Sementara almarhum MD Purba itu dia sudah berbuat semasa hidupnya, dan karya-karyanya ini untunglah dengan melihat buku Guru Patimpus, teringat lagi Dr. Rosita untuk mengangkat kembali. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari Klinik Pantun Nusantara, mengangkat budaya, sastra, dan kearifan lokal semua etnis di Indonesia, bahkan kalau bisa di luar Indonesia. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sosok seorang MD Purba ini setahu Dr. Rosita sebagai menantunya? Waduh, mungkin saya menggambarkan beliau adalah figur yang sangat-sangat sederhana. Sampai kalau kita mungkin tidak akan sanggup hidup sesederhana beliau. Yang nggak habis pikir di dalam benak saya itu mengenai makanan. Nah, kalau dia makan, apa aja yang disodorkan makanan dia tidak pernah akan menyatakan bahwa makanan itu kurang enak tetap, dan menunya pun kalau dari hari ke hari seperti itu saja, dia tidak akan mengeluh. Jadi kalau anak-anak sekarang, bayangkanlah anak kecil aja udah pengen mau ini. Nah, sementara dia itu sangat sederhana. Nah, kalau kita buat makanan enak, misalnya kita pengen sesuatu makanan, membuat di kita, wah, dia merasa, waduh, pesta kita ya. Nah, itu. Jadi, padahal dia seorang perwira ya. Waduh, luar biasa. Perwira di zamannya, saya pikir dengan pangkat letkol itu mungkin secara sosial, status sosialnya udah cukup tinggi ya. Sangat. Tetapi dalam kesehariannya sangat sederhana. Kemudian dalam dia, apakah dia memang seorang penulis atau memang dia kan militer. Iya. Militer tentunya pendidikan militer itu dengan pendidikan dengan kebudayaan kan rasanya jauh ya. Tetapi ternyata apakah dia menulis ini setelah pensiun atau selagi masih aktif? Iya, ini kalau kita lihat di buku-buku ini tahun-tahunnya itu di tahun 70 sampai 80-an. Nah, 80-an, tahun 80 berapa dia meninggal, berarti memang sesudah pensiun sepertinya dia menulis-nulis ini. Kalau kita lihat dari percetakan ini, penerbitnya itu kan dia buat tahun diterbitkan buku ini ya. Dan kalau saya lihat ada tulisan-tulisan, cara dia mengetik cukup rapi ya. Dan memang biasanya seorang militer, seorang perwira, setahu saya memang sangat baik arsipnya ya, dan juga nampaknya menguasai betul teritorial tentang Simalungun. Jadi mungkin nanti Klinik Pantun Nusantara akan berupaya untuk mengedit kembali naskah-naskah yang sebenarnya luar biasa, apalagi memang sudah dicari di Google, memang referensi tentang Simalungun ini mungkin tidak begitu lengkap. Nanti akan kita edit kembali, kita ketik ulang, dan gambar-gambar ini nanti kita edit ya. Kemudian kalau misalnya ada pemirsa yang mendengar video ini mungkin punya data-data atau foto-foto tentang almarhum MD Purba ya, yang meninggal tahun 80-an ya. Nah, mungkin bisa akan melengkapi khasanah budaya ini, yang nantinya ini menjadi suatu referensi bagi baik itu ilmu sejarah, ilmu budaya maupun ilmu sosial. Dan ini luar biasa, ada juga lukisan begini yang ada sini. Lukisan Tuan Ronda Haim Saragih. GRG apa itu? GRG. Ya. Dan Raja Sang Nauluh Damanik. Nah, ini adalah foto bangsawan raja-raja pada zamannya ya. Kita lihat memang ini nampak dari wajahnya, dari pakaiannya, ini adalah bukan orang sembarangan. Ini adalah pemimpin, panglima, bangsawan. Nah, ini nanti akan tertuang di dalam buku ini, insya Allah. Kemudian apa yang Dr. Rosita harapkan dengan pertemuan kita ini? Ya, saya melihat di buku ini sebenarnya ini Pak
MD Purba ini mencantumkan sebenarnya bukunya ini sudah ada di penerbit-penerbit di zamannya ini, mungkin di Tebing Tinggi, di Siantar, malah ada yang sampai ke Papua, Kalimantan, Bandung. Nah, jadi saya merasa dia sendiri pada zaman tahun 70-an 80-an ini ingin sekali menyebarkan buku ini. Kenapa tidak di zaman sekarang kita masuk ke dalam e-book? Jadi ke dalam satu e-book. Jadi di dalam e-book nanti akan mudah diakses di Google. Jadi siapa aja mencari, karena sampai kemarin saya cari-cari semua di Google tidak kelihatan buku ini. Jadi kalau buku ini hilang, ya sudah habis gitu. Jadi kalau kita masukkan ke dalam e-book, semua akan siapa yang membutuhkan akan bisa. Dan juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Simalungun, mungkin ini juga bisa menjadi bahan untuk melengkapi situs Kabupaten Simalungun, ya. Karena di sini ada lintasan sejarah Kabupaten Simalungun. Nah, Simalungun Siantar, bahkan di sini ada gambar Siantar Hotel. Dan juga ada gambar-gambar rumah adat Simalungun. Dan benar tadi, MD Purba telah menyebarkan buku ini bahkan sampai ke Jayapura, Banjarmasin, Pontianak, Denpasar, Yogyakarta, Bandung, Jakarta. Dan dicatatnya, arsipnya cukup lengkap. Nah, barangkali sekali lagi kepada orang-orang Simalungun, ini adalah sejarah Anda, ya. Mari kita angkat kembali budaya kita. Siapa lagi yang mengangkatnya kalau tidak kita? Oleh karena itu, sebelum kami nanti menyiapkan buku ini untuk menjadi suatu referensi yang bersifat nasional, sebelum orang asing yang mengangkatnya, kita yang mengangkatnya. Dan apabila ada info-info yang bisa melengkapi ini, kami tunggu di Klinik Pantun Nusantara. Dan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.